Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurido dari kelas 12 IPA 5. Kali ini saya akan membuat praktek percobaan motor listrik. Video ada di berikutnya. Di praktek kali ini saya menggunakan alat dan bahan yaitu 2 pecampit buaya, 1 buah baterai, 2 buah kardus sebagai penyangga, tembaga, terus clip paper dan magnet tentunya. Kali ini di video sebelumnya kita sudah melihat bagaimana kinerja motor listrik sederhana, dan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai tentunya motor listrik, masih seputar motor listrik. Pertanyaan pertama, bagaimana perbedaan jumlah lilitan yang lebih sedikit dan yang lebih banyak? Jadi lilitan yang lebih sedikit itu adalah lilitan yang 10 kumparan, dan yang banyak itu adalah yang 20 kumparan. Di praktik yang saya buat, lilitan yang sedikit itu cenderung lebih cepat dibanding yang lilitan lebih banyak atau kumparan yang lebih banyak. Kali ini saya akan membuat opini atau mengapa hal tersebut dapat terjadi. Karena seharusnya itu kumparan yang lebih banyak itu pergerakannya yang lebih cepat dibanding yang kumparan lebih sedikit. Jadi saya akan membuat beberapa faktor mengapa hal itu dapat terjadi. Jadi faktor yang saya dapatkan itu mungkin karena daya dari baterai itu melemah, atau karena mungkin karena berat kumparan tersebut bertambah, tetapi energi pemicunya itu tetap sama. Jadi ya itu menurut saya, opini saya. Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, untuk pertanyaan berikutnya itu bagaimana prinsip kerja motor listrik sederhana? Ya, jawaban saya cukup simpel, yaitu gaya Lorentz. Motor listrik memanfaatkan energi maupun medan magnet yang dihasilkan dari baterai dan magnet batangan sebagai pemicu putaran dan menghasilkan gaya Lorentz tersebut. Yaitu menurut saya. Untuk pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kumparan kawat dapat berputar? Jadi ketika menghubungkan kawat dengan baterai, maka akan terjadi aliran elektron atau arus listrik. Adanya arus listrik ini dapat menyebabkan aliran elektron yang bergerak di kawat melewati medan magnet atau magnet yang didekatkan, sehingga terjadinya gaya Lorentz. Jadi gaya tersebut itu menyebabkan muatan listrik bergerak melewati suatu daerah yang terdapat medan magnet. Jadi itu akan bergerak di gaya. Jadi kumparan tersebut akan bergerak karena adanya gaya tersebut. Ya, pertanyaan. Untuk pertanyaan berikutnya, mengapa tembaga tersebut harus dikerik sebagian? Menurut saya, kumparan tersebut harus dikerik sebagian agar memutus aliran arus listrik,
agar kumparan bisa memanfaatkan momentum dari gaya yang dihasilkan. Ya, cukup menurut saya. Kita selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya. Ya, untuk pertanyaan berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi kerja motor listrik sederhana. Jadi menurut saya, setelah saya melakukan percobaan motor listrik sederhana, mungkin ada beberapa faktor yang saya akan jawab dari pertanyaan ini. Yang pertama adalah jarak antara kumparan dan magnet itu harus berdekatan. Yang kedua itu adalah tergantung dari banyaknya kumparan atau lilitan yang kita buat. Dan yang terakhir itu adalah besar tegangan, panjang kawat, dan kuatnya dan kuatnya magnet yang kita gunakan. Yaitu menurut jawaban saya seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, untuk pertanyaan terakhir adalah apa fungsi magnet dan apakah magnet itu bisa digantikan dengan benda lainnya? Fungsi magnet itu fungsinya itu sangat penting dari percobaan saya kali ini. Percobaan motor listrik sederhana. Dalam material motor listrik sederhana, pada komponen kumparan kawat, komponen tersebut akan menghasilkan gaya magnet yang berlawanan arah, sehingga komponen kumparan tersebut akan berputar sesuai porosnya dan akhirnya menghasilkan gerakan. Itu fungsi dari magnet pada praktek kita kali ini. Dan apakah magnet ini bisa digantikan dengan benda lainnya? Menurut saya bisa, akan tetapi hanya benda-benda yang menghasilkan medan magnet. Karena saya menggunakan magnet batangan, dan itu menurut saya juga sudah yang paling bagus dalam praktek kali ini. Karena saya mencoba menggunakan magnet yang kecil, tidak bisa, dan saya kasih pun saya tambah lagi medan magnetnya pun, maksudnya jadi saya punya 2 magnet yang kecil, itu saya satuin pun juga tetap tidak bisa. Jadi menurut saya yang paling bagus itu menggunakan magnet batangan. Ya, untuk yang terakhir itu kesimpulan kita dalam praktek membuat motor listrik sederhana adalah saat kumparan dialiri arus listrik, kumparan tersebut juga akan menghasilkan medan magnet. Medan magnet yang didekatkan kumparan yang dialiri arus listrik, sehingga terjadi perbedaan gaya antara kumparan dan magnet yang menyebabkan terjadinya munculnya gaya Lorentz. Hal ini menunjukkan bahwa kumparan kawat yang berarus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Medan magnet juga dapat ditimbulkan oleh kawat penghantar yang dialiri listrik. Jadi maksudnya itu di video saya clip paper yang dialiri listriknya itu dari baterai yang kita pakai. Berdasarkan hasil percobaan tersebut, saya menyimpulkan bahwa arus listrik yang mengaliri kawat penghantar ini menghasilkan medan magnet, atau di sekitar clip paper berarus listrik terdapat medan magnetik. Pada arus listrik yang mengalir ini dapat diperbesar tergantung dari apa yang kita pakai. Saya kemarin mencoba menggunakan aki, yang terjadi itu hasilnya medan listrik itu sangat besar, dan itu malah menghanguskan membakar si tembaganya tersebut.
Ya itu sekian dari kesimpulan yang saya buat dan praktik yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.